Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Hari ini gue bakal kasih kalian info yang pastinya menarik banget, dan di sini gue bakal kasih kalian persona yang paling rekomendasi banget untuk kalian kejar di banner selektor terbaru nanti. Jadi langsung saja untuk yang pertama. Untuk persona yang akan kalian dapatkan di selektor banner nanti, untuk yang di sini nomor 1 kita akan mendapatkan si Goddess of Envy Inase, kemudian the Goddess of Mirage Cartilla, lalu Knight of the Holy Shield Misaki, lalu Tempting Tidings Alana, lalu Tiger Rofi, lalu Magic Rosa Phoenix, dan yang terakhir ada Overflowing Grace Lyn. Nah, jadi ini adalah persona yang kalian bisa pilih nanti salah satu untuk disummon dan difokuskan sampai bintang 6. Nah, dan rekomendasi persona yang bisa gue bilang wajib banget kalian ambil, langsung saja gue bakal hilangkan yang tidak perlu, pastinya kalian fokuskan untuk di banner kali ini, dan langsung saja gue bakal hilangin seperti ini. Nah, jadi ini dia untuk persona rekomendasi yang wajib kalian ambil nanti di selektor banner yang akan segera tiba sebentar lagi. Di sini kalian itu wajib banget lah minimal persona yang masuk di selektor banner ini bisa sampai bintang 6 pastinya. Di sini yang paling mantep sih gue bisa bilang ya, itu adalah si Cartilla coy. Jadi Cartilla ini bener-bener yang menurut gue sekarang yang paling rekomendasi banget untuk diambil. Dan juga ada si Overflowing Grace Lyn. Ini juga termasuk persona yang sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil. Lalu untuk tambahannya lagi, Tiger Rofi ini juga masih sangat bagus banget. Jika seandainya kalian pengen bintang 6-in juga masih sangat rekomendasi banget untuk sekarang, karena persona ini masih termasuk salah satu persona top tier untuk sekarang. Lalu ada si Envy, ini persona juga bagus, apalagi dapat buff SP Resonance juga. Nah, nanti gameplaynya bakal jadi lebih bagus lagi pastinya, itulah kenapa ini persona juga sangat rekomendasi banget untuk diambil. Dan ada si Magic Rosa Phoenix, ini persona juga termasuk yang sangat rekomendasi untuk diambil jika seandainya kalian itu nggak punya persona bertipe healer di akun kalian. Jadi yang paling mantep sih memang sekarang adalah persona ini yang paling rekomendasi banget untuk kalian ambil. Dan gue sangat merekomendasikan untuk kalian yang pengen gacha selektor banner, silakan persiapkan bahan summon kalian minimal lah di angka 500 tiket. Ini menurut gue jumlah yang sudah cukup pastinya untuk bisa bikin satu persona bintang 6 coy. Karena dengan red gacha yang cukup besar pastinya, jadi otomatis persona yang memang red up yang paling tinggi itu udah pasti selektor bannernya atau persona yang emang kalian fokuskan. Walaupun masih ada kemungkinan yang naik itu adalah red off-nya, tapi chance untuk kalian bisa mendapatkan persona yang pastinya kalian pilih dan kalian fokuskan itu paling tinggi dan paling besar kemungkinannya untuk bisa naik. Jadi itulah kenapa sekarang mungkin kalian bisa persiapan coy untuk next banner selektor kali ini. Dan ya, personanya udah gue kasih ya, ini yang paling mantep pastinya guys, karena mereka ini semua masih sangat meta banget. Dan juga di sini salah satu persona yang menurut gue jadi sorotan banget untuk di selektor banner kali ini itu adalah si Cartilla coy, Goddess of Mirage. Ini persona memang bisa dibilang sih salah satu yang paling top juga pastinya. Dia juga termasuk persona yang ada di tier 0 atau tier yang paling kuat lah untuk sekarang.
Apalagi dia ini gue lihat ya, itu dapat buff yang bisa meningkatkan damage allies sebesar 8% itu melalui SP resonance-nya. Jadi secara gameplay ini Persona makin sempurna banget coy. Karena udah anti CC, dia nggak bisa di stop banget. Kemudian dia juga ya punya efek yang bisa meningkatkan stat, dan juga dia bisa menghilangkan efek debuff yang menempel di allies kalian walaupun tipenya single target. Dan juga di sini dia merupakan salah satu persona yang bisa dibilang sih punya damage yang cukup optimal dari segi persona bertipe support yang tipenya single target coy. Ini persona memang sangat-sangat gue jadikan sorotan. Selain persona yang lain ya, kayak si Lin yang versi Overflowing Grace, ini juga termasuk persona yang dapat buff bagus banget dari SP resonance-nya, karena bisa meningkatkan damage taken lagi sebesar 8%. Itu makin bikin damage dia di ultimate sama efek frostbite-nya itu makin bagus banget. Dan untuk sisanya juga termasuk bagus ya untuk buff-nya. Apalagi Tiger coy. Ini Tiger udah termasuk persona yang memang sudah sangat-sangat bagus dan sangat sempurna sebagai seorang damage dealer. Dan sekarang dia sudah dapat buff tambahan melalui SP Resonance yang bisa meningkatkan damage outputnya. Ini juga makin bikin dia bagus dan penghasilan damage-nya juga semakin optimal menurut gue. Walaupun ya ini persona udah lama banget ya, tapi sampai sekarang dia ini masih sangat meta dan OP coy gameplaynya. Dan memang salah satu persona yang sangat rekomendasi untuk kalian ambil bagi para newbie coy. Nah, jadi ya itu aja sih untuk beberapa rekomendasi persona yang pastinya gue bisa kasih kalian. Jadi kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan lagi atau segala macam untuk persona rekomendasi di Selector Banner, langsung saja coy di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you the next video guys, goodbye, dadah cuy.